Halo elemen, kali ini kita coba bahas tentang sampling air limbah. Air limbah atau limbah cair industri adalah limbah berupa cairan yang keluar dari setiap tahap proses produksi berupa air sisa, air bekas pakai proses produksi, termasuk bekas pencucian peralatan dari suatu kegiatan industri. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, air limbah industri harus dipantau setiap waktu yang ditetapkan. Lokasi pemantauan dan titik pengambilan sampel air limbah harus representatif, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kualitas air limbah yang akan disalurkan ke perairan penerima. Saat kita melakukan pengambilan sampel air limbah, kita harus tahu dulu parameternya apa. Untuk mengetahui parameternya, lihat baku mutu air limbah sesuai dengan Permen LH 5 tahun 2014. Misalkan baku mutu limbah cair untuk industri pulpen kertas. Apa saja? BOD 5, COD, TSS, pH. Ini adalah parameter yang wajib yang harus dipantau. Saat kita melakukan pengambilan sampel air limbah, maka kita harus tentukan sesuai dengan tujuannya. Kita tentukan pada bak kontrol. Bak kontrol ini adalah untuk melihat efisiensi produksi. Produksinya ini seperti apa? Kalau limbahnya cukup besar, produksinya tidak efisien. Kalau limbahnya kadarnya tinggi, proses produksinya juga tidak efisien. Kita kontrol bak 1, bak 2, bak 3. Kemudian masuk kepada bak ekualisasi nomor 2. Bak ekualisasi ini untuk memungkinkan semua proses dari air limbah produksi 1, produksi 2, produksi 3. Setelah bak ekualisasi masuk ke dalam IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Di situ ada waktunya. Berapa jam limbah ini bisa diolah dan kadarnya bisa turun. Kemudian ke nomor 3, ini adalah lihat efluennya. Kalau 2 dan 3 kita ambil, ini untuk melihat efisiensi IPAL. Kalau 3 saja yang diambil, ini untuk melihat efluennya. Efluen ini dengan Permen LH 5 2014 memenuhi atau tidak. Kemudian kita lihat yang keempat, perairan penerima sebelum air limbah masuk ke dalam badan air. Nomor 4 ini untuk melihat sampai sejauh mana IPAL tersebut, efluen tersebut mempengaruhi badan air, backgroundnya seperti apa. Dan nomor 5 kita ambil perairan penerima setelah air limbah masuk ke dalam badan air. Kira-kira 4 dan 5 ini pengaruh IPAL itu seperti apa? Pengaruh dari efluennya bagaimana? Bagaimana kalau industri ini belum memiliki IPAL? Kalau belum memiliki IPAL ini, kita harus tahu dulu prosesnya kontinu satu saluran atau proses batch satu saluran. Kita tanya ke industrinya, apakah tanpa ekualisasi atau dengan ekualisasi? Kalau tanpa ekualisasi, maka kita lihat tidak fluktuasi, kita ambilnya sesaat. Fluktuasi, kita ambilnya komposit. Kalau dengan ekualisasi, kita ambil sesaat. Dalam proses batch satu saluran, tanpa ekualisasi, fluktuasi, komposit waktu, dan proporsional. Dengan ekualisasi, ini kabelnya sesaat. Dalam industri yang belum memiliki IPAL, proses kontinu beberapa saluran tanpa ekualisasi, tidak fluktuasi, dan disatukan, ini samplingnya sesaat. Tidak fluktuasi dan tidak disatukan,
komposit tempat dengan pertimbangan debit. Fluktuasi dan tidak disatukan, maka komposit waktu dan tempat. Kalau dengan ekualisasi, maka fluktuasi tidak dan disatukan atas sesaat. Pada proses batch beberapa saluran, tanpa ekualisasi, fluktuasi dan disatukan komposit waktu. Fluktuasi dan tidak disatukan komposit waktu dan tempat dengan mempertimbangkan debit. Dengan ekualisasi, fluktuasi dan disatukan, ini sesaat. Jadi ini adalah industri yang belum memiliki IPAL. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.